Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat berkecukupan, nikmat aman dan lainnya dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, khususnya nikmat yang terbesar, nikmat Islam dan iman. Marilah kita selalu menjaga nikmat ini agar selalu terus Allah berikan, dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah ini. Bersyukur dalam arti bersyukur dengan hati kita akui ini semua dari Allah, nikmat ini semua dari Allah, dan kita bersyukur dengan lisan kita menceritakan kepada teman-teman, orang-orang yang kita cintai nikmat-nikmat ini, sebagaimana yang tadi dibacakan dalam surat Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Allah, maka ceritakanlah nikmat tersebut. Dan yang ketiga, bersyukur dengan amalan, perbuatan, artinya kita manfaatkan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita di jalan yang baik dan benar, untuk bisa menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Namun jika kalian kufur, tidak mau syukur, sungguh azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa besar yang mana sudah kita ketahui pengertian dosa-dosa besar. Kita masuk di dalam dosa besar yang ke-13. Kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-13 pada pertemuan yang lalu, yaitu al-imamul ghash li ra'ayatihi al-zalimul jabbar, pemimpin yang membuat tipu daya kepada rakyatnya, berbuat zalim dan menyombongkan diri di hadapan rakyatnya. Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Zahabi, telah membawa ayat-ayat dan hadis-hadis tentang besarnya dosa pemimpin yang zalim.
Di antaranya ayat Allah yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yang artinya sesungguhnya jalan menuju dosa, cukup dikatakan itu sebuah dosa, adalah orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Juga ayat yang lain Allah katakan yang artinya dahulu mereka itu ciri-ciri orang yang zalim adalah orang-orang yang tidak mencegah dari kemungkaran, tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh manusia, bahkan mereka sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa hadis ini umum kepada setiap pemimpin, dari pemimpin teratas sampai pemimpin terbawah. Dari pemimpin teratas yaitu para pemerintah sampai pemimpin yang terendah yaitu kepala keluarga, ya. Kepala keluarga itu mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga Rasul memerinci setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki, artinya para kepala keluarga, adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh apa yang dipimpinnya. Dan juga seorang perempuan, yaitu seorang ibu, seorang istri, adalah pemimpin bagi apa yang ada di rumahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Artinya dia dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ada di rumah, dari anak-anaknya dan seterusnya. Laki-laki, suami, seluruhnya dia akan dimintai pertanggungjawaban atas istrinya, atas anak-anak dan seluruh keluarganya. Kemudian hadis yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maka sungguh dia tidak termasuk golongan kami. Ini juga ancaman yang berat bagi setiap orang, karena hadis ini umum yang membuat penipuan, baik dalam urusan muamalat, ya, dia membuat penipuan, atau dalam urusan kerja dia berkhianat di dalam kerjanya, atau dalam urusan kepemimpinan, karena ini bertemaan atau berhubungan dengan pemimpin yang zalim. Tentunya lebih besar lagi dosanya tatkala dia menipu banyak orang. Kata Rasulullah SAW, dia tidak termasuk golongan kami. Tidak termasuk golongan kami di sini bukan berarti yang dia keluar dari Islam seperti yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij. Bukan termasuk golongan kami ini bukan berarti dia murtad tatkala dia berbuat kezaliman. Juga bukan berarti dia tidak berdosa atau hanya sekedar menurunkan derajatnya. Tidak. Tetapi falaysa minna di sini maksudnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Berbuat dosa yang sangat besar sehingga dia berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di hari
di hari kiamat. Hadis ini juga bersifat umum. Siapa aja yang berbuat zalim kepada orang lain, baik itu pada fisiknya maupun pada harga dirinya maupun pada hartanya yang dia berbuat zalim, maka itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Semakin dia banyak zalimnya, semakin gelap dia mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti untuk masuk ke dalam surga. Apalagi yang berbuat zalim kepada banyak orang, para pemimpin yang zalim. Karena ini secara umum banyak orang yang dia berbuat zalim. Tatkala kezaliman itu merata ke seluruh masyarakatnya, maka di hari kiamat akan lebih gelap lagi dia, akan mendapatkan kegelapan yang luar biasa. Ini peringatan yang keras bagi para pemimpin. Hendaknya mereka berbuat keadilan dan menjauhi kezaliman, karena ini akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fa huwa finnar. Siapa saja para pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia bertempat di neraka. Ini lebih jelas lagi keterangan Rasulullah SAW bagi para pemimpin yang zalim. Para pemimpin yang zalim, yang berbuat zalim kepada rakyatnya, menipu rakyatnya, membohongi rakyatnya, maka dia di neraka. Cukup hadis ini menunjukkan akan dosa besarnya para pemimpin yang zalim yang menipu rakyatnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yuhitha binushih illa harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang Allah pilih dia menjadi pemimpin di suatu komunitas rakyat, dia tidak tulus di dalam mengerjakan tugasnya, kecuali Allah akan haramkan dia dari surga. Maksudnya dia tidak tulus dalam mengerjakan tugasnya, maksudnya dia berbuat zalim, dia menipu rakyatnya, dia mengabaikan keluhan rakyatnya, maka orang seperti ini diancam dengan dihalangi dia dari surga, diharamkan dia dari surga. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, siapa yang Allah pimpin dia menjadi pemimpin, siapa yang Allah pilih dia menjadi pemimpin, kemudian dia tidak tulus di dalam mengurus rakyatnya, maksudnya dia berbuat zalim, kemudian dia mati, sementara dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga. Dalam riwayat yang lain lagi, lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Artinya dia tidak bisa masuk ke dalam surga, tidak didekatkan ke surga. Kemudian di dalam riwayat, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amirin asyaratin illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulatan yaduhu ila unuqihi atlaqahu adluh au awthaqahu jawruh." Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin 10 orang, bayangkan, jangankan memimpin banyak orang, seorang pemimpin yang memimpin komunitas kecil 10 orang saja yang dipimpin, melainkan nanti di hari kiamat dia akan didatangkan dalam keadaan tangannya dibelenggu di lehernya. Ya, pada hari kiamat dia didatangkan sedangkan tangannya dalam keadaan dibelenggu di lehernya. Kemudian beliau bersabda, maka bisa jadi keadilannya lah yang akan melepaskan belenggunya itu,
atau malah kezalimannya kepada rakyatnya itu yang akan membinasakannya. Artinya akan mengikat lebih keras belenggunya sehingga dia binasa, sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ancaman yang keras juga bagi para pemimpin, bahwa dia itu setiap apa yang dia lakukan akan menjadi azab atau nikmat baginya. Bisa jadi nikmat baginya, bisa jadi kenikmatan baginya di akhirat tatkala keadilannya itu di dunia dia lakukan keadilan kepada rakyatnya sehingga belenggunya itu lepas. Tapi bisa jadi azab baginya tatkala kezaliman yang dia lakukan di dunia ini kepada rakyatnya membuat belenggunya malah semakin kencang dan membuat dia binasa. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau berdoa di sini. Beliau berdoa bagi para pemimpin. Beliau mengatakan, Allahumma man waliya min amri hadhil ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja yang memimpin umat ini, walaupun sedikit orangnya, farafaqa biha, kemudian dia bersikap lembut kepada rakyatnya, dia bersikap lembut kepada yang dipimpinnya, farfuq bihi, maka ya Allah bersikap lembutlah kepadanya. Ini balaslah dia dengan kelembutan. Wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaihi. Ya Allah, tapi barang siapa yang menyusahkan umatnya, menyusahkan rakyatnya, menyusahkan orang yang dipimpinnya, maka susahkanlah dia ya Allah. Ini doa Rasulullah SAW, doa Nabi SAW kepada umatnya, kepada para pemimpin, bahwa mereka masing-masing mendapatkan doa, baik berdoa kebaikan atau doa keburukan. Maka hendaknya kita berhati-hati dari berbuat zalim, menyusahkan umat, ya, para pemimpin menyusahkan rakyat ini, berhati-hati. Karena ini akan membuat dia kesulitan, tambah susah hidupnya nanti. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, sayakunu umara'un fasaqah jawarah faman saddaqahum fi kadhibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lan yarid alayya al-haud. Akan ada nanti, kata Rasulullah, akan keluar nanti, akan datang zamannya para pemimpin-pemimpin yang fasik dan yang zalim. Ini apa yang Rasulullah SAW sampaikan, berita tentang kejadian yang akan datang, yang pasti terjadi. Karena yang memberitakan ini sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, menyampaikan kepadanya bahwa akan ada nanti para pemimpin-pemimpin yang fasik dan zalim. Maka barang siapa yang membenarkan dusta mereka, yang mendukung kezalimannya para pemimpin itu, wa'anahum 'ala dhulmihim, bahkan membantu para pemimpin untuk berbuat zalim, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walastu minhu, dan aku pun tidak termasuk golongannya. Walan yarida alaiyal haud, dan nanti hari kiamat dia tidak akan bisa melewati telagaku, tidak bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat keadaan sulit, manusia berdiri di padang mahsyar di bawah matahari yang berjarak hanya 1 mil, yang membuat tubuh mereka mengeluarkan keringat. Ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya keringatnya, ada yang sampai ke pinggulnya,
ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada keringat yang menenggelamkan mereka. Itu terjadi di hari kiamat, nanti hari dibangkitkannya kita seluruh manusia. Maka di situ terjadi adanya haud, adanya telaganya Rasulullah SAW. Tatkala manusia dalam keadaan kehausan, umat-umatnya semua diarahkan ke telaganya Rasulullah SAW, dan mereka meminum dari telaga Nabi SAW yang minumannya disifatkan lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih sangat apabila diminum akan menghilangkan rasa haus dahaga mereka selama-lamanya. Orang-orang yang dihalangi dari telaganya Rasulullah SAW ini adalah para pemimpin yang berbuat zalim. Di sini berita kabar Rasulullah SAW yang sebenarnya peringatan kepada para pemimpin agar berhati-hati dari bersifat zalim, bersikap zalim, berbuat fasik. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum aghashu wa akfaru mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahum Allahu bi'iqabih." Tidaklah di suatu kaum tersebar perbuatan maksiat, sedangkan mereka yang tidak berbuat maksiat tersebut lebih banyak, lebih kuat. Ya, lebih kuat mereka. Yang tidak berbuat maksiat malah lebih kuat daripada yang melakukan maksiat itu. Kemudian yang tidak berbuat maksiat itu justru membiarkan yang berbuat maksiat, tidak merubah mereka, melainkan Allah akan meratakan mereka semua dengan azabnya. Nauzubillah. Ini peringatan buat siapa? Para pemimpin, yang mana mereka lebih berkuasa, lebih kuat, tapi mereka biarkan maksiat itu. Itu sudah mendapatkan azab, Allah akan ratakan azab semua itu pada mereka. Ini yang membiarkan, apalagi yang mendukung, apalagi yang malah menjadikan bisnis, menjadikan maksiat itu bisnis dan seterusnya. Ini lebih berat lagi azabnya. Dan ini azab akan merata kepada semuanya. Ya, bukan hanya kepada orang yang berbuat maksiat saja, orang-orang soleh yang ada di tengah-tengahnya juga terancam juga. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, beliau bersumpah, "La ta'muranna bil ma'ruf," hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yakni mengajak kepada kebaikan. "Wala tanhauna 'anil munkar," dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran. "Wala ta'khudanna 'ala yadil musii wala tatrannahu 'alal haqqi atra," dan hendaknya kalian mengambil tangan-tangan orang-orang yang berbuat kezaliman itu, mengambil tangan-tangan orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat kesalahan, agar mereka kembali kepada kebenaran. Ya. Atau jika kalian tidak lakukan, la yadribannallahu biqulubikum ba'dikum ala ba'd. Kalau kalian tidak melakukan itu, artinya tidak mau memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melarang dari yang mungkar, mengambil tangan orang yang salah kemudian diperbaiki, dikembalikan kepada kebenaran. Jika kalian tidak melakukan itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada hati kalian sebagian kalian dari yang lainnya. Allah akan menimpakan kepada hati kalian permusuhan, kebencian di antara kalian. Kemudian Allah summa yal'anukum kama la'anahum, kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka, yaitu kaum Bani Israel, ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam,
atas lisannya Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Jadi hadis ini bersifat umum pada kita semua sebenarnya. Hendaknya kita semua hendaknya mengajak kepada kebaikan, kepada orang-orang yang kita memiliki tanggung jawab mereka, pada keluarga kita, ya. Kita ajak kepada kebaikan, kepada komunitas yang di sekitar kita, kita ajak kepada kebaikan. Kita cegah dari kemungkaran, larang mereka dari maksiat, larang dari perbuatan mungkar. Kita mengambil tangan orang-orang yang berbuat salah, kita kembalikan dia kepada kebenaran, ya. Kalau tidak kita lakukan itu, tidak mau menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan timpakan permusuhan di antara mereka. Dan kemudian Allah melaknat, sebagaimana melaknat Bani Israel. Dan hadis ini juga mencakup para pemimpin. Para pemimpin hendaknya mereka mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mengambil tangan orang-orang yang berbuat salah itu agar dia kembali. Yang salah diberikan pelajaran untuknya, dikasih pelajaran, dihukum, agar dia kembali kepada kebenaran. Bukan malah yang salah itu dibiarkan, malah dibenarkan. Orang-orang yang lemah, yang benar malah disalahkan. Orang-orang yang kuat, yang salah malah didukung, dibiarkan, dilepas, dibebaskan. Karena apa? Karena ada keinginan dunia yang diinginkan. Ini bahaya, ancaman yang berat, yaitu Allah akan menimpakan laknat kepada mereka, dan sebagaimana Allah melaknat Bani Israel. Kemudian hadis yang berikutnya, waqala Muhammad ibnu Juhadah, Al-Imam Muhammad bin Juhadah mengatakan, an Atiyah, dari Atiyah, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu'an, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis secara marfu'. Beliau bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah imamun jair. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat nanti adalah para pemimpin yang zalim. Ini cukup peringatan yang sangat keras bahwa semua orang yang masuk neraka diazab. Tapi ada azab yang paling berat pada mereka, yaitu azab yang ditimpakan kepada para pemimpin yang zalim. Kemudian hadis yang berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia. Beliau seru semua manusia, tidak ada kecuali. Semua manusia, wahai manusia, muru bil ma'ruf, ajaklah kepada yang ma'ruf, wanhau 'anil munkar, laranglah dari kemungkaran, qabla an tad'uallah falyastajib lakum, sebelum kalian berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan doa kalian. Ini ancaman berat. Jika kalian ingin dikabulkan doa kalian, maka ajaklah, perintahlah pada ma'ruf, ajaklah keluarga kita untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah, amalan kewajiban. Cegahlah keluarga kita dari berbuat kemungkaran, ya. Jangan sampai kata Rasulullah SAW, kalian berdoa, Allah tidak kabulkan lagi doa kalian. Wa qabla an tastaghfirullah fala yaghfir lakum, jangan sampai kalian beristighfar kepada Allah tapi Allah tidak mengampuni kalian. Ini ancaman bagi semua, apalagi para pemimpin. Apalagi para pemimpin lebih berat lagi ancamannya. Allah tidak kabulkan doanya tatkala dia tidak menghidupkan amar ma'ruf dan nahi munkar di rakyatnya,
dia tidak mencegah kemungkaran, tidak mengajak kepada yang ma'ruf, ini dikhawatirkan, diancam dengan doanya tidak dikabulkan oleh Allah dan istighfarnya, mohon ampunnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innal ahbar minal yahud wa ruhban minan nasara. Sesungguhnya para ahbar, para pemimpin-pemimpin, para alim-alim dari kalangan Yahudi, ya, para alim ulama mereka dari kalangan Yahudi, dan ruhban, dan para pendeta-pendeta dari kalangan Nasrani, lamma tarakul amra bil ma'ruf, tatkala mereka meninggalkan amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik, memerintahkan yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan mereka tinggalkan dari mencegah kemungkaran, la'anahumullah, Allah melaknat mereka ala lisani anbiya'ihim, melalui lisan-lisan para nabi mereka. Thumma ammahum bil bala, kemudian Allah meratakan mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis yang berat ancamannya bagi para pemimpin yang tidak mau menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, yang tidak merintahkan pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Doa mereka tidak dikabulkan, istighfar mereka tidak diterima, juga mereka bisa dilaknat seperti Allah melaknat kaum Bani Israel. Kemudian hadis berikutnya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang berbuat-buat dalam urusan agama kami yang tidak pernah kami perintahkan, maka perbuatan tersebut, amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Imam Al-Hafidz Al-Zahabi membawakan hadis ini di dalam bab ini, di dalam bab pemimpin yang zalim? Beliau membawakan hadis ini, barang siapa yang berbuat hal baru dalam agama yang tidak termasuk kami perintahkan, maka tertolak hal-hal yang baru itu, tertolak amal-amalan tersebut. Beliau membawakan pada bab ini karena para pemerintah itu mereka memiliki kekuasaan di atas rakyatnya. Mereka bisa menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa menegakkan amalan-amalan ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala mereka malah menyebarkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mereka orang-orang yang terdepan yang ditolak amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang terdepan yang tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemimpin ini mereka adalah orang yang bisa mengatur ibadah rakyatnya. Mereka yang bisa mengatur ibadah rakyatnya, maka mereka hendaknya orang-orang berilmu. Dari hadis ini, di antara syarat para pemimpin adalah memilih orang-orang yang berilmu, yang memiliki wawasan ilmu agama. Bukan hanya wawasan tertentu, ya, atau dipilih pemimpin-pemimpin yang pakar ekonomi saja, bukan. Ya, tapi dia harus pakar agama. Dia seorang yang paham agama, yang istiqomah di dalam menjalankan agama, sehingga amal-amalan yang dilakukan oleh rakyatnya itu amal-amalan yang benar, amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan
fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Barang siapa yang membuat suatu hal yang baru, ya, au awa muhditsan, atau yang menyebarkan hal-hal yang baru dalam agama ini, ya, dia berbuat hal baru, dia membuat apa yang ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini sebenarnya hadis ini peringatan kepada para pemimpin, melainkan baginya laknat Allah dan juga laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya sarfan wala adlan, amalan yang wajib maupun yang sunnah. Artinya sarfan dan adlan itu artinya Allah tidak akan menerima darinya amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Ini juga suatu peringatan yang berbahaya bagi mereka yang berbuat hal baru dalam agama ini, apalagi para pemimpin yang di tangannya itu ada kekuasaan. Tatkala mereka membiarkan hal-hal yang baru disebarkan di dalam komunitasnya, tentunya mereka akan mendapatkan ancaman yang lebih berat lagi. Mereka mendapatkan laknat dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang berikutnya, "Man la yarhamu la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maksudnya di sini para pemimpin. Sebenarnya hadis ini umum bagi semua manusia. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Semua manusia hendaknya mereka bersikap lembut kepada yang lainnya. Setiap muslim bersikap lembut kepada yang lainnya, kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kepada muslim saja, kepada seluruh manusia dia bersikap lembut, dia berkasih sayang. Karena orang yang tidak berkasih sayang, dia tidak akan disayangi. Sebagaimana berlaku suatu kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberi sesuai jenis amalan perbuatan. Jika tidak memiliki sifat penyayang, maka tidak akan disayang. Ya. Dan ini juga peringatan bagi para pemimpin. Siapa yang tidak mau menyayangi, dia tidak akan disayangi. Tidak menyayangi rakyatnya dengan memberikan yang terbaik buat mereka, niscaya dia tidak akan disayangi oleh rakyatnya. Dia bukan mendapatkan doa-doa yang baik bagi rakyatnya. Ini ancaman dia. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Ya. Allah tidak akan sayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah akan murka kepada mereka yang tidak menyayangi manusia, mereka yang tidak menyayangi rakyatnya, malah berbuat zalim, malah berbuat aniaya. Ini terancam Allah tidak menyayangi mereka. Tatkala Allah tidak mencintai seorang hamba, kemana tempatnya? Neraka, ya. Karena orang yang ke surga itu hanya orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amirin yali umural muslimin, thumma lam yajhad wa lam yansah lahum illa lam yadkhul ma'humul jannah." Tidaklah seorang pemimpin, dia diberikan amanah untuk memimpin kaum muslimin, memimpin urusan kaum muslimin,
kemudian dia tidak tulus di dalam menjalankan tugasnya. Artinya maksudnya di sini apa? Dia berbuat zalim, berbuat aniaya. Melainkan bagi mereka, kata Rasulullah SAW, lam yadkhul ma'humul jannah. Para pemimpin tersebut tidak akan masuk surga bersama orang-orang muslim tersebut. Ya, dia yang dikecualikan. Orang muslim silakan masuk ke surga. Yang dikecualikan para pemimpin ini yang zalim. Rasulullah bersabda tadi, lam yadkhul ma'humul jannah. Dia tidak akan masuk bersama rakyatnya kaum muslimin ini ke dalam surga. Ini juga nasihat dari Rasulullah SAW kepada para pemimpin. Ya, hendaknya mereka benar-benar menjalankan tugasnya dengan tulus, menjauhi kezaliman, menjauhi menganiaya manusia. Apalagi yang dia pimpin kaum muslimin. Ya, ini ancamannya berat. Dia tidak akan masuk surga bersama mereka tatkala dia berbuat zalim. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang Allah jadikan dia pemimpin, semua, baik melalui para musyawarah para ulama kemudian dia dipilih menjadi pemimpin, atau melalui dia dipilih oleh rakyatnya, itu semua siapa yang milih sebenarnya? Allah yang takdirkan dia jadi pemimpin. Maksudnya man wallahu di sini artinya siapa yang Allah takdirkan dia untuk menjadi pemimpin. Bukan berarti yang maksudnya di sini yang Allah pilih dia jadi pemimpin yaitu yang dipilih secara syariat Islam atau secara benar hukum yang syar'i, tidak. Tapi siapa saja yang ditakdirkan jadi pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin, kemudian dia masa bodoh terhadap rakyatnya, tidak mau mencari tahu bagaimana rakyatnya, bagaimana keadaan rakyatnya. Dia masa bodoh terhadap keluhan rakyatnya. Dia tidak mau tahu tentang keluhan mereka, tentang kesulitan mereka, tentang hajat mereka, tentang kemiskinan mereka. Dia tidak peduli. Ihtajaballahu duna hajat. Maka balasannya Allah juga tidak akan pedulikan dia, tidak akan pedulikan hajatnya dan kefakirannya nanti di hari kiamat. Ya, Allah akan biarkan dia. Nas'alullah al-afiyah. Allah tidak akan pedulikan dia di hari kiamat. Artinya Allah akan biarkan dia. Allah ancam dia. Maka ini juga menunjukkan bahwa al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai jenis amalan perbuatan di dunia. Apabila seorang pemimpin itu dia benar-benar menjalankan tugasnya untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, maka dia kemudian dia mencari tahu ya, hajat-hajat umat ya, rakyatnya, dia memenuhi hajat mereka, maka apa? Allah akan pedulikan dia. Tapi kalau dia malah masa bodoh, tidak mau cari tahu, tidak mau mewakilkan kepada wakil-wakilnya. Misalnya kalau dia capek, dia wakilkan kepada bawahannya untuk cari tahu yang di pelosok-pelosok sana bagaimana keadaan mereka. Dia harus wakilkan. Tapi kalau dia tidak perintah seorang pun untuk mencari tahu keadaan-keadaan seluruh rakyatnya yang ada di pelosok-pelosok daerah sana, dia masa bodoh, maka ancamannya dia ini yang menjadi pemimpin akan mendapatkan balasan dari Allah. Allah tidak akan pedulikan dia di hari kiamat nanti, tidak pedulikan kebutuhannya, tidak pedulikan kefakirannya di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-imamul adil yudhilluhullahu fi dhillih. Imam yang adil itu Allah akan menaunginya di dalam naungan Allah. Ini doa, bahkan bukan hanya sekedar doa, ini berita dari Rasulullah SAW tentang keadaan imam, para pemimpin, maksudnya yang adil, bersikap adil, baik kepada rakyatnya. Di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala manusia sedang di bawah terik matahari di padang mahsyar, ya, mereka akan mendapatkan, ya, para pemimpin dan orang-orang muslimin yang taat kepada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang berikutnya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-muqsituna ala manabir min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Orang-orang yang adil nanti mereka akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di hari kiamat nanti, di hari orang-orang benar-benar dalam keadaan di bawah matahari, terik matahari di padang mahsyar, mereka akan ditempatkan di mana? Di mimbar-mimbar yang memiliki naungan, yang mereka mendapatkan naungan di situ. Mimbar-mimbar tersebut dari cahaya. Untuk siapa? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Untuk mereka-mereka yang adil di dalam memberikan suatu hukum, kebijakan kepada wa ahlihim, dan juga mereka yang adil di dalam hukumnya kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Artinya di sini umum, hadis ini bersifat umum. Bukan hanya pemimpin teratas, para pemimpin teratas, tapi semua yang Allah berikan dia amanah di dalam memimpin, di dalam menjadi pemimpin bagi lembaganya, ya kan? Atau dalam kantornya, dia memimpin di situ, baik itu pemerintah teratas, presiden, atau yang di bawahnya, gubernur, bupati, RT, ya, dan di bawahnya lagi keluarga, ya, seorang ayah pada keluarganya, seorang istri kepada anak-anaknya. Maka mereka itu bersikap adil kepada mereka semua, kepada yang mereka pimpin. Maka di hari kiamat mereka akan diberikan naungan oleh Allah dari apa? Mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian. Nah, ini Rasulullah memberikan suatu berita dari Allah. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian membencinya, dan kalian membenci mereka, maksudnya para pemimpin, kalian membenci mereka dan mereka juga membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Ini seburuk-buruk pemimpin yang saling melaknat dengan rakyatnya, saling membenci, saling melaknat. Maksudnya di sini beliau bukan menyuruh kita untuk melaknat pemimpin, bukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Tapi kita diberitakan saja oleh Rasulullah. Ini hanya sebuah berita bahwa ini seburuk-buruk keadaan pemimpin saat itu. Nanti mereka saling melaknat dengan rakyatnya. Mereka akan kalian akan melaknat mereka, mereka akan melaknat kalian.
Ini berita, bukan anjuran agar kita melaknat. Justru kita dianjurkan untuk berdoa kebaikan. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita pemimpin yang baik. Dan juga berdoa untuk kebaikan pemimpin kita. Sebagaimana di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kalau seandainya aku punya doa, satu aja doa yang aku tahu pasti akan dikabulkan oleh Allah, tentu aku akan jadikan doa ini untuk pemimpin, untuk kebaikan pemimpinku. Kenapa? Kalau pemimpin baik, tentu rakyatnya akan baik semuanya. Semua akan baik. Jadi kalau pemimpin baik, kebaikan itu akan merata. Sampai untuk dirinya sendiri pun akan menjadi baik, akan baik hidupnya. Tapi kalau malah pemimpinnya buruk, dampaknya juga akan pada dirinya nanti. Keburukan akan merata dan juga akan menimpa dirinya juga. Ya, ini Imam Ahmad, orang alim, orang berilmu yang tahu persis tentang maslahat dan mafsadatnya, sehingga doa-doa yang beliau sampaikan setiap Jumat, setiap doa-doa yang beliau sampaikan, diantaranya doa untuk para pemimpin, kebaikan para pemimpin. Karena ini adalah senjata, doa adalah senjata, maka kita gunakan doa ini agar Allah merubah keadaan pemimpin kita, menjadikan pemimpin kita pemimpin yang baik, memilih untuk kita pemimpin yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan orang-orang yang zalim tersebut. Siapa yang berbuat zalim, Allah akan biarkan dia, Allah tangguhkan dia. Sampai apabila Allah sudah mengambilnya, artinya sudah mewafatkan dia nanti, Allah tidak akan biarkan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Demikianlah azab Allah apabila Allah mengazab suatu daerah, suatu kaum, dan kaum tersebut berbuat zalim, artinya pemimpinnya di situ, sungguh azabnya sangat pedih. Jadi di sini Rasulullah SAW mengabarkan tentang Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah tidak masa bodoh dengan perbuatan zalim. Ya, Allah bukannya tidak peduli terhadap perbuatan zalim. Orang yang berbuat zalim itu Allah tangguhkan mereka, termasuk para pemimpin ini. Sungguh Allah akan membiarkan, Allah akan tangguhkan para perbuat zalim itu sampai apabila dia wafat dan dia belum bertaubat, maka Allah akan mengazabnya, Allah tidak akan biarkan dia. Ya, nasallallahu alafiyah. Di dalam hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz tatkala beliau mengutus Mu'adz, seorang sahabat, ke negeri Yaman untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam di negeri Yaman, yang saat itu di Yaman mayoritasnya orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasrani. Beliau bersabda, iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum. Karena beliau tahu setelah itu Mu'adz akan menjadi pemimpin di sana, di Yaman. Beliau katakan, jauhilah engkau dari mengambil harta-harta mereka, ini harta-harta kaummu, harta-harta rakyatmu. Nanti kan mereka jadi rakyatmu. Hati-hati kau dari mengambil harta mereka. Kenapa? Hati-hati juga dari doa orang-orang yang kau zalimi. Hati-hati dari doa-doa yang orang-orang yang dizalimi. Karena tidak ada batasan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara orang-orang yang dizalimi dengan Allah, doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini dikabulkan. Doanya orang-orang yang dizalimi dikabulkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan buat kita semua sebenarnya, bahwa jangan sampai berbuat zalim, membuat aniaya atau mengambil, menjatuhkan harga diri saudara kita, atau berbuat zalim, ya, memukul, mengambil hartanya dan seterusnya dengan cara yang batil, melainkan doa mereka nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarrar ri'a al-hutamah." Sesungguhnya seburuk-buruk para pemimpin adalah al-hutamah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan al-hutamah? Al-hutamah itu artinya orang-orang yang keras. Nah, ini orang keras ini seburuk-buruk pemimpin. Pemimpin yang keras ini adalah seburuk, orang yang paling buruk. Tatkala dia melakukan kepada rakyatnya dengan bersikap keras, bersikap kasar, dia menzalimi, berbuat aniaya, mengambil hartanya dengan keras, dengan paksa. Ini mereka orang-orang yang paling buruk di hari kiamat nanti. Paling buruk keadaannya. Juga hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yukallimuhumullah, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda di antara mereka al-malikul kadzdzab, para pemimpin yang pendusta, ya. Al-malikul kadzdzab, para pemimpin yang pendusta. Begitu juga di dalam ayat Allah katakan yang artinya demikianlah negeri akhirat, artinya surga. Allah jadikan Allah berikan surga itu untuk mereka yang tidak menginginkan uluan, menyombongkan diri di muka bumi ini, yang tidak ingin berkuasa dan menyombongkan diri di muka bumi ini dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan al-akibah lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan berambisi untuk menjadi pemimpin, dan siapa yang berambisi untuk menjadi pemimpin niscaya akan menjadi penyesalannya di hari kiamat. Maksudnya di sini bagi mereka yang niatnya untuk menjadi pemimpin, untuk mengambil harta rakyatnya, untuk membuat aniaya rakyatnya, ini tentunya akan menjadi penyesalannya di hari kiamat, dan menunjukkan bahwa menjadi pemimpin ini memiliki amanah yang sangat berat. Maka siapa pun yang sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin, dia juga sudah benar-benar mempersiapkan untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya, karena ini akan menjadi penyesalan baginya tatkala dia sudah dipimpin, sudah dipilih untuk menjadi pemimpin, malah dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Beliau SAW juga bersabda, inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'aluhu aw ahadan harisa alaih. Beliau bersabda yang artinya, demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memilih seorang pemimpin yang meminta-minta untuk dijadikan pemimpin atau berambisi untuk menjadikan dirinya pemimpin. Ini kami tidak akan memilihnya. Ini berita dari Rasulullah SAW. Beliau juga mewasiatkan kepada seorang sahabat. Rasulullah mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari sifat pemimpin-pemimpin yang bodoh, ya. Melindungimu dari sifat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Umarun yakununa ba'di, akan ada para pemimpin yang ada setelahku nanti, mereka tidak mendapatkan petunjuk dari petunjuk. Artinya mereka tidak memberi petunjuk dengan petunjukku, dan mereka tidak menjalankan sunnah seperti sunnahku.
Ya, ini ciri-ciri pemimpin yang bodoh, pemimpin yang buruk. Tatkala mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjuk Rasulullah SAW dan tidak mengambil syariat sunnah dari sunnah Nabi yang mulia SAW. Sebenarnya ini nasihat untuk para pemimpin agar mereka terjauhi dari sifat bodoh untuk menegakkan syariat Allah, menegakkan sunnah Rasulullah SAW di rakyatnya. Hadis yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, "Salasu da'watin mustajabah la syakka fihinna." 3 doa yang Allah kabulkan, tidak ada keraguan pada doa tersebut. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Ya. Ini dikabulkan. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang-orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Safar itu perjalanan jauh, perjalanan yang mengharuskan seorang itu atau dibolehkan dia untuk menjamak qasar salatnya. Yang ketiga, da'watul walid ala waladih, doa orang tua untuk anaknya. Nah, ini hendaknya orang tua sering-sering doa yang baik untuk anaknya. Jangan sampai anaknya buat salah langsung doa yang buruk. Jangankan doa, dia omong aja, dia mengatakan perkataan yang buruk sama anaknya, itu udah jadi doa. Jangan pas anaknya buat salah dibilang ya anak nakal dan seterusnya, nggak boleh. Dia jadi nakal beneran itu. Ya, hati-hati orang tua yang bilang ke anaknya anak nakal, ya, bandel dan seterusnya. Ini jadi doa buatnya, jadi nanti dia anaknya besar bandel sama orang tuanya, nakal, malah semakin nakal. Tapi ngomong yang baik, nak, ya, semoga Allah berikan kamu petunjuk, ya, anak baik, ya. Kalau berikan nasihat pada anaknya, jangan begini anak baik, ya, jangan begitu anak soleh dan seterusnya. Itu akan menjadi doa baginya. Ya, biasakan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini juga hadis ini untuk para pemimpin juga. Para pemimpin, hati-hati dengan doa orang yang mereka berbuat zalim kepada mereka. Doa rakyatnya ini dikabulkan oleh Allah. Juga da'watul musafir, doa orang-orang yang melakukan perjalanan safar, dan doa orang tua untuk anaknya. Berhati-hati dari menjaga ucapan kita. Baik, saya rasa kita cukupkan sampai di sini karena udah masuk suruk ya. Kalau mungkin ada berapa pertanyaan yang diizinkan oleh cukup, berarti sudah dibilang cukup, ya. Ini ada satu, terakhir Pak, berarti satu aja Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa salah satu hadis bahwa dilarang minta jabatan. Baik perusahaan untuk pimpinan. Iya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Kalau kita tidak minta jabatan yang akan diadakan, sementara ada calon yang tidak kompeten, tidak amanah, bagaimana? Tapi yang kedua, kaitannya kalau dilarang minta jabatan, sementara kaitannya dengan lamaran pekerjaan satu jabatan, seperti apa, Ustaz? Dua itu. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dalam hadis tadi Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya kalian akan, di antara kalian ada yang berambisi untuk mencari kepemimpinan dan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya. Jadi Rasulullah SAW di sini mengatakan secara tidak langsung agar jangan sampai kita meminta jabatan. Ya betul. Namun bukan suatu hal yang dilarang tatkala seorang itu dia melihat keadaan suatu rakyat, suatu pemimpin yang zalim, ya, atau banyak tersebarnya kezaliman tersebut, kemudian dia ingin menjadi pemimpin dalam suatu rakyat, ya, dan ingin dengan tujuan untuk beramal ma'ruf nahi
nahi mungkar di situ. Namun larangan ini ingin memberikan suatu nasihat kepada para calon pemimpin bahwa tugas ini sangat berat, fitnah ini sangat berat yang akan dihadapi setelah ini. Boleh jadi sebelum kita dipilih, kita memiliki niat yang tulus, memiliki keinginan yang tulus, tapi setelah kita dipilih, di sana dihadapkan dengan banyak fitnah, banyak ujian harta, ya kan? Banyak ujian yang dihadapkan kepada kita. Di situ banyak ada sebagian pemimpin yang tidak bersabar dari fitnah tersebut, akhirnya dia malah terbawa arus fitnah itu. Dia terbawa arus, akhirnya dia mengambil harta rakyatnya. Maka dari sini beliau SAW ingin memberikan nasihat bahwa para pemimpin, siapapun yang memimpin, melalui dia minta jadi pemimpin atau dia dipilih pemimpin, dia harus benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah. Harus dia takut kepada Allah, harus dia benar-benar menjalankan amanah ini dengan baik. Dia tidak ingin mengambil sedikit pun harta orang lain, melainkan apa yang dia punya, apa yang dia diberikan, yang dia berhak mendapatkannya diambil. Tapi yang dia tidak berhak mendapatkannya, jangan coba-coba dia mengambil sedikit pun, karena jika dia ambil sedikit maka akan menjadi banyak. Ya, setiap kezaliman yang dilakukan suatu pemberi sedikit, jika dia biarkan maka akan menjadi lebih banyak lagi yang dia akan ambil. Tapi kalau dari yang kecil itu dia cegah, dia dari awal sudah mencegahnya, insya Allah akan berhenti. Jadi meminta jabatan itu bukan suatu yang dilarang, namun ini suatu yang dibenci oleh para ulama, karena dikhawatirkan suatu yang makruh, minimal hukumnya makruh, karena itu hukumnya akan menjadikan dia nantinya dia akan dihadapkan dengan perkara yang besar. Kecuali jika dia benar-benar orang yang ingin mencegah dan menghilangkan kemungkaran tersebut, maka hal ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan kajian ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan atau pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.